Belantara Jawa dianugerahi dengan flora dan fauna yang sangat beragam dan unik. Begitupun saat saya menyusuri rimba raya Gunung Tikukur, Rancabali, Kabupaten Bandung. Suara-suara rimba yang alami seolah membenarkan anggapan waktu Tuhan tersenyum, lahirlah Parahyangan. Tidak mudah memang menembus lebatnya hutan Gunung Tikukur di tengah curahan hujan dan dinginnya angin gunung. Tapi demi bertemu dengan sahabat-sahabat alam, saya menguatkan hati dan fisik. Dan akhirnya sampailah saya di gerbang tujuan saya. Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Konservasi terhadap primata endemik Jawa di Indonesia masih terbilang jarang. Di hutan pinus yang berada di kawasan Kabupaten Bandung ini dipilih menjadi tempat untuk pusat rehabilitasi primata Jawa seperti owa Jawa, surili, dan juga primata lainnya. Dan kita akan mengetahui seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh pusat rehabilitasi primata melalui salah satu gerbang utama di sebelah sana. Mari. Saya makin tidak sabar bertemu sahabat-sahabat baru saya di Pusat Rehabilitasi Primata Jawa di kawasan Lebak Muncang, Rancabali, Kabupaten Bandung. Kedatangan saya seolah disambut oleh Kimba dan Douglas, sepasang owa Jawa penghuni pusat rehabilitasi ini. Selepas dari kandang mereka, sampailah saya di base camp pusat rehabilitasi ini dan bertemu dengan para petugas mulai dari animal keeper atau pemelihara hewan, dokter hewan, bahkan mahasiswa yang sedang magang. Pusat Rehabilitasi Primata Jawa ini sudah ada sejak tahun 2010. Didirikan oleh Aspinall Foundation, LSM asal Inggris yang bekerja sama dengan Dirjen Konservasi Hutan dan Perhutani untuk mengembalikan primata Jawa ini ke habitat aslinya di hutan Jawa. Menurut Direktur Aspinall Indonesia, Bapak Made Wedana, keberadaan primata Jawa di habitatnya sudah kritis dan perlu usaha keras untuk menjaga mereka dari kepunahan. Ketiga jenis primata endemik Jawa ini dilatih oleh para kiper, terutama naluri alamiahnya, seperti mencari makan dan melindungi diri selama waktu tertentu hingga mereka siap dilepas liarkan di alam aslinya. Tujuan repatriasi itu kalau untuk program konservasi yang kita lakukan di sini adalah untuk mendukung program-program pemulihan populasi di alam. Jadi dipulangkan kembali yang sehat-sehat tentunya dari negara seperti dari Inggris, kemudian di sini kita lepas lagi ke alam supaya populasi di alam bertambah. Saat ini, pusat rehabilitasi dihuni oleh sekitar 37 ekor primata dari 3 jenis, yaitu owa Jawa, lutung, dan surili. Di atas lahan seluas kurang lebih 12 hektar, mereka ditempatkan di kandang-kandang berukuran 5 x 5 meter persegi. Ada kandang untuk mereka tinggal, ada pula kandang untuk sosialisasi dan latihan bergelantungan yang dilengkapi aliran listrik voltase rendah agar mereka tidak kabur. Menurut Sigit Ibrahim, koordinator Animal Keeper,
Puluhan kandang-kandang ini dibangun khusus untuk para primata yang sudah melalui masa karantina. Primata-primata lucu ini diperoleh dari sitaan masyarakat atau yang diserahkan secara sukarela oleh para pemilik dan hasil pemulangan kembali dari kebun binatang lain. Aspinall Foundation ini merupakan salah satu lembaga non-profit dan non-pemerintah yang memang terdaftar secara resmi di Inggris. Kebetulan pada tahun 2010 menjalin kerjasama antara Aspinall Foundation dengan Kementerian Kehutanan, kemudian dengan Perhutani untuk penguatan populasi dan konservasi primata Jawa dan habitatnya. Pak Sigit pun mengajak saya untuk melihat kamera trap yang sudah dipasang di 13 titik di hutan pusat rehabilitasi primata Jawa tersebut. Nah, ini salah satu jalan perlintasan satwa liar. Biasanya kita temukan beberapa satwa seperti macan tutul, babi hutan, ada mencek, rusa, kemudian ada berang-berang sama luwak juga. Nah, salah satunya kita pasang kamera pemantau atau kamera trap. Nah, kamera trap ini sistem ininya pakai baterai sehingga ini lebih mudah bisa kita pasang di pohon-pohon atau di tiang. Nah, dari 12 baterai biasanya ini bisa bertahan sampai 2 bulan. 2 bulan, kemudian kita bisa cek berkala kondisi dari layar ini, kondisi apa aja sih satwa yang didapat dari hasil perjumpaan. Reviewnya ada di sini ya, Kak? Ya, reviewnya di sini kita bisa cek. Kamera trap ini dipasang untuk mengintai hewan buas yang melintasi kawasan tersebut yang akan menjadi predator dan mengancam keselamatan primata Jawa. Ya, nah ini alat ini untuk lebih memudahkan memantau karena ini akan aktif kalau memang si sensor gerak ini ada satu yang lewat, kemudian sensor gerak ini terpancing untuk mengaktifkan merekam kamera dan gambar dan video. Tapi memang ini kalau yang melintas di sini itu aktifnya malam, Kang? Rata-rata untuk beberapa satwa liar mungkin mereka menghindari aktivitas manusia karena siang hari kan perawat satwa lalu lalang, dokter hewan mereka lebih banyak memantau di hutan. Tapi ketika malam mereka beraktivitas baik untuk minum, mencari makan ataupun mungkin untuk macan tutul khusus untuk mencari mangsa. Sebelum dimasukkan ke kandang, para primata yang baru tiba di pusat rehabilitasi ini harus melalui masa karantina. Mereka ditempatkan di tempat khusus untuk mengetahui tingkat kesehatan dan penyakit apa yang mereka idap. Selama beberapa minggu di kandang karantina, baru dibawa ke klinik hewan yang sudah dipersiapkan di hutan tersebut. Lalu dicek kesehatannya dengan cara dibius terlebih dahulu. Kali ini saya diajak untuk melihat pemeriksaan kesehatan hewan yang berstatus karantina bersama dokter hewan Ida Masnur dan asistennya dokter hewan Putri. Pemeriksaan kesehatan ini penting agar mereka tidak menulari primata lain yang sudah menghuni tempat ini lebih dulu.
Primata kemudian diperiksa fisiknya secara detil dan pengambilan sampel darah. Menurut Dr. Ida, primata sangat rentan dengan penyakit dan mudah menulari primata lain. Untuk pemeriksaan rutin, prosedur medical check up yang pasti pemeriksaan fisik ya, kita cek telinga, mata, berat badan udah pasti. Terus untuk yang satwa baru datang, penandaan ya dengan microchip. Terus untuk cek TBC, kita monitor TBC. Jadi tadi kan disuntik di kelopak mata. Itu. Terus untuk pemeriksaan kotoran, tadi kita ambil swab untuk pemeriksaan bakteri sih ke lab. Sama darah kita kirim juga ke lab. Itu untuk pentingnya kalau darah yang umum sudah pasti kimia darah untuk mengetahui satwa ini sehat ya. Kimia darah sama pemeriksaan virus, beberapa virus. Karena untuk primata ada guideline yang mau dilepasliarkan harus bebas dari beberapa penyakit virus. Para tenaga medis di sini secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan para primata 3 kali seminggu. Mereka pun harus selalu siap jika sewaktu-waktu ada laporan dari para animal keeper yang menemukan ada primata yang mengalami gangguan kesehatan. Sebelum sampai tahap pemberian makanan, saya melihat aktivitas para petugas dalam enrichment food atau pengayaan makanan. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para animal keeper. Diawali dengan memilih daun pisang dan melayukannya untuk membungkus makanan primata agar terhindar dari bakteri dan melatih primata dalam mencari makanan yang sebenarnya. Nah ini sekarang kita ada di ruang pakan. Nah ini ada apel, jeruk, sawo. Nah ini semua pakan ini untuk owa. Nah prosesnya ngambil buah, dicuci dulu, setelah dicuci dipotong, nanti ditimbang. Per individu owa itu dapat 500 gram. 500 gram buah itu terdiri dari buah ada 3 buah tinggi kalori, sisanya buah lunak. Nah, biasanya yang tinggi kalori kayak pisang, jagung atau alpukat. Seperti itu. Jadi satu bungkus itu memang sudah disesuaikan untuk kadar kandungan gizinya ya untuk owanya sendiri ya. Ternyata makanan-makanan untuk para primata seperti buah-buahan dan daun-daunan perlu dipersiapkan, dipotong-potong, ditimbang, dan dikemas. Untuk seekor owa Jawa perlu 500 gram buah-buahan sekali makan. Nah pemirsa, satu bungkus ini ukurannya adalah 500 gram dan terdiri dari beberapa jenis buah-buahan dan sayuran yang tadi sudah dikupas, dipotong dan juga sudah ditimbang begitu. Dan satu bungkus ini akan dibagikan kepada owa yang ada di hutan ini. Betul gitu kan? Jadwal makan mereka seperti manusia, 3 kali sehari, yaitu jam 8, jam 11, dan jam 3 sore. Untuk lutung dan surili, mereka lebih banyak makan daun-daunan yang terlebih dahulu dipilih dan diukur takarannya.
Kang Wildan, ini ada beberapa jenis daun kayaknya ya, Ya, untuk pakannya. betul. Ada daun apa aja nih, Kang? Nah, ini kita di sini sekarang kebetulan ada 3 jenis. Mm-mm. Nah, yang ini daun pete. Daun pete. Mm-mm. Ini kaliandra merah. Kaliandra ada 2 jenis. Sama ini Ini yang saya pegang. bobontengan. Oh, bobontengan. Nah. Jadi ada yang kayak timun kayak Iya, mungkin ya. ada timun dari rasanya sih aromanya. Nah, oke. dari ketiga pakan ini yang paling tinggi proteinnya ini kaliandra merah. Oh, jadi memang ini juga ada kandungan nutrisinya Ada, ya. Semua pakan yang di sini tuh udah ada yang diteliti gitu. Oh, jadi berdasarkan riset dan juga penelitian Betul, ya. betul. Jadi nggak sembarangan daun bisa dijadikan untuk pakan Enggak. ini ya. Untuk, Iya, jadi Pengayaan makanan ini salah satu kegunaannya adalah melatih naluri primata untuk lebih mengenal makanannya di alam liar. Setelah melihat aktivitas pengayaan makanan, saya diajak untuk melihat mereka memberi makan primata. Menurut Kang Wildan, salah seorang kiper di sini, perlu kesabaran ekstra melatih dan memberi makanan para primata ini. Di kandang lutung, saya berkenalan dengan 4 lutung betina yang bernama Indi, Hyang, Omas, dan Cilau yang masih malu-malu melihat keberadaan saya. Saya jadi kagum dengan kesabaran dan ketelatenan para kiper dalam merawat dan melatih primata-primata di sini. kayak Kang Gilang tadi kita proses lutung sudah selesai. Nah, sekarang di sini ada yang tadi kita bikin dari daun. Ini untuk oa. Ya. Nanti Kang Gilang bisa sama Kang Dani. Oke, Kang Dani dan kawan-kawan boleh diantar ke sana ya. Oke. Sekarang kita ngasih makan buat oa. Iya. Oke, Ayo. hatur nuhun Kang Wildan. Ya, sama-sama. Ya, siap. Silakan. Yuk. Ya. Lain halnya dengan Dani Tampu Bolon, salah seorang animal keeper yang piawai menangani primata oa Jawa. Kan betinanya namanya Sansa, Sansa. ya jantannya namanya Lima. Wah, punya namanya Sansa dan Lima. Halo Sansa dan Lima. Harus masuk Oke. dulu ke sini untuk ngasih makanan ininya. Oh, jadi memang ini khusus ya, kalau yang dibungkus ini harus disimpan di dalam ya? Di dalam, Jadi karena kalau penjaga yang ditaruh tadi. di luar dia nggak akan bisa ngambil. Oke. Tapi sebelumnya kita harus pisahkan dulu biar dia masuk ke ruangan sebelah, baru kita bisa masuk. Jadi kita nggak boleh satu ruangan dengan mereka. Yang sudah expert berarti Kang Dani, silahkan Ya. saya nonton aja. Oke. Saya jadi kagum dengan kesabaran dan ketelatenan para kiper dalam merawat dan melatih primata-primata di sini. Terlebih oa Jawa yang terkenal sebagai primata agresif dan suka menggigit. Saat memberi makanan, para primata ini juga dilatih untuk bisa membedakan mana makanan atau daun-daunan di hutan yang beracun maupun yang bisa mereka makan. Kemampuan ini nantinya akan sangat berguna bagi primata untuk bertahan hidup jika mereka sudah dilepas liarkan di hutan. Ini makanannya sudah habis. Jadi saya harus coba pindahkan lagi mereka ke sana Ya. untuk mengambil sisa-sisa daunnya, karena nanti takutnya dimakan sama dia. Setelah pemberian makan buah-buahan yang dibungkus daun pisang, sisa daun pisang dan makanan yang tercecer di kandang dibersihkan oleh animal keeper dengan cara memancing dengan buah-buahan yang tidak dikemas untuk masuk kandang yang ada penyekatnya.
Hingga saat ini, pusat rehabilitasi primata yang dikelola Aspinall Foundation yang berpusat di Inggris sudah berhasil melepas liarkan sekitar 100 primata berbagai jenis ke alam bebas. Selain pelepasliaran sebagai tujuan akhir rehabilitasi, tempat ini juga mengelola primata yang tidak bisa dilepasliarkan karena kondisi tertentu seperti sakit dan cacat fisik berat. Dari informasi yang saya dapat, primata ternyata sangat rentan terhadap berbagai penyakit seperti hepatitis B, herpes, hingga rentan terhadap berbagai jenis virus dan bakteri. Jadi memelihara hewan ini sama saja dengan mengundang penyakit ke rumah. Melihat dedikasi para petugas di pusat rehabilitasi ini, saya jadi sadar tidak mudah memang untuk merawat para primata. Perlu kesabaran dan ketelatenan serta ketulusan hati. Mendengar lantangnya suara owa Jawa di tengah-tengah rimba adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Secerca harapan saya titipkan pada pusat rehabilitasi untuk kelangsungan hidup dan kelestarian primata yang hanya ada di Pulau Jawa. Memelihara mereka sama saja dengan merampas hak mereka untuk hidup di habitat aslinya, karena mereka sangat berperan dalam menjaga ekosistem dan keseimbangan alam Jawa Barat yang kita cintai bersama. Nah pemirsa, mari kita lestarikan bersama makhluk titipan Tuhan yang sangat unik dan berharga ini. Ya pemirsa, itulah perjalanan saya yang cukup melelahkan di kawasan hutan Gunung Tikukur, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung ini. Dan hal inilah yang juga dirasakan oleh tim dari Aspinall Foundation yang memberikan treatment kepada primata endemik Jawa di Indonesia. Dan semoga memberikan harapan baru ke depan agar primata endemik Jawa bisa lebih menghirup udara segar ketika dilepas liarkan. Dan juga agar lebih memberikan kekayaan bagi fauna di Indonesia, agar kekayaan pesona Indonesia lebih dicintai. Saya Gilang Hafizi, sampai jumpa.